Selamat sore pemirsa Kebumen TV yang berbahagia. Berbahagia sekali saya Imsuk Wahyudi bisa kembali menjumpai Anda dalam spesial program SSK, satu program yang diracik spesial oleh Kebumen TV untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang tengah in di Kabupaten Kebumen. Dan pada kesempatan kali ini tema yang kami usung adalah menuju Geopark Dunia, Geopark Kebumen MOU dengan Geopark Satun dari Thailand dan Geopark Langkawi dari Malaysia. Dan pengelola Geopark Kebumen, pemirsa Kebumen TV, terus berupaya mewujudkan Geopark Kebumen mendunia dengan menjadi UNESCO Global Geopark yang belum lama ini dilakukan MOU antara Geopark Kebumen dengan Satun Thailand dan Geopark Langkawi Malaysia. Penandatanganan dilakukan pada saat delegasi dari Kebumen menghadiri konferensi internasional ke-10 UNESCO Global Geopark di Maroko. Sebagian orang mengatakan sebagai Maghribi. Dan lebih jelasnya tentang isi MOU dan apa yang diharapkan dari MOU ini telah hadir dua narasumber kami. Yang pertama adalah Bapak Haji Edirianto STMT. Beliau kesehariannya adalah Kepala Bapeda Kebumen, tentunya sebagai seorang birokrat yang dengan tour of duty dan tour of area yang sudah panjang. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore juga buat pemirsa Kebumen TV. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan bermanfaat buat pemirsa. Oke, terima kasih Pak Edi Rianto. Dan beliau jabatan sekarang sebagaimana tadi saya sampaikan adalah Kepala Bapeda Kebumen. Narasumber kami yang kedua, sosok yang tentunya tidak asing lagi bagi kita, sosok yang energik, yang selalu semangat, karena semangat merupakan stimulan terkuat untuk mencintai, berkreasi, dan keinginan hidup lebih lama. Pegangan beliau adalah demikian, sebagaimana Alexander the Great. Siapakah beliau? Beliau adalah Sigit Tri Prabowo dari Badan Pengelola Geopark Kebumen. Selamat sore Mas Sigit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kebumen TV semua. Oke, terima kasih. Pemirsa Kebumen TV, jadi pada awal perjumpaan ini kami sampaikan ucapan belasungkawa Pak tentunya atas kejadian earthquake yang beberapa waktu lalu terjadi di Maroko, tepatnya dengan pusat di Marrakesh itu Pak ya, kota terbesar ketiga di Maroko, di mana ketika kejadian delegasi kita termasuk Pak Edi Rianto, pemirsa Kebumen TV tengah berada di sana, dan saya pastikan beliau merasakan punya gambaran utuh tentang kejadian. Seperti apa Pak kejadian waktu itu Pak? Iya, jadi peristiwanya itu sekitar jam, ya kurang lebih jam 11 malaman ya. Waktu setempat ya Pak? Waktu setempat. Kalau di Kebumen mungkin subuh ya, sekitar jam 5-an gitu. Pada waktu itu saya sedang sekamar dengan Pak Bupati, sedang berdiskusi terkait rencana pengembangan dari Geopark ini. Terus ya tiba-tiba terasa ada goncangan. Tadinya awalnya goncangannya nggak begitu terasa, maksudnya tidak terlampau besar, tapi tiba-tiba kok barang-barang kayak minuman, botol-botol itu pada jatuh gitu. Terus beberapa interior ruangan itu juga pada lepas, dan makin lama seperti ada gemuruh gitu. Ada gemuruh Pak ya? Seperti ada gemuruh dari bawah tanah gitu. Nah, pada posisi itu kita mulai sadar gitu, sehingga kita berusaha keluar gitu. Terus kami coba keluar, karena kami di lantai 2 nggak mungkin lompat, sehingga kalau sesuai prosedur kan kalau terjadi gempa itu pilihannya 2 kalau kita nggak bisa keluar. Iya. Mepet ke ujung tembok, iya, atau di bawah meja atau sebagai pelindung gitu Pak ya. Gitu. Nah, tetapi Pak Edi memilih untuk keluar begitu ya? Ya, kita keluar terus ke ujung tembok. Nah, itu banyak, kalau teman-teman yang lain banyak keluar gitu. Ya, setelah itu di sekitar 3 menitan setelah itu berhenti, mungkin 2-3 menit
muncul lagi sampai akhirnya kalau nggak salah sekitar 3 atau 5 kali. Susulannya Pak ya? Susulan setelah itu sudah. Dengan masing-masing durasi, utamanya durasi awal kira-kira 3 menit itu Pak ya? Wah, durasi 3 menit, 180 detik. Satu durasi yang cukup lama Pak ya? Lama. Iya, tapi alhamdulillah delegasi Kebumen itu semuanya selamat Pak ya? Ya, sudah Indonesia, seluruh delegasi Indonesia kurang lebih 78 orang dari 10 kabupaten yang terpilih. Itu alhamdulillah selamat, hanya satu yang istilahnya tergelincir sehingga terkilir ya, terkilir kakinya. Artinya luka ringan gitu Pak ya? Iya. Oke, saya lanjutkan mulai masuk ke substansi kita Pak. Diskusi yang diusung ketika delegasi Kebumen mengikuti konferensi yang ke-7 Global Geopark di Maroko, itu intinya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau intinya kita mencoba menyepakati bentuk dari geopark ini secara internasional seperti apa. Kalau terkait dengan bentuk kerjasamanya itu sudah disepakati bahwa kerjasamanya bahwa kita akan bareng-bareng gitu kerjasama mempromosikan geopark yang ada di dunia. Jadi sedunia itu baru ada sekitar 54 negara yang bisa dimasukin kategori geopark karena mekanisme untuk masuk ke sana sulit sekali. Dan Indonesia termaksud saya lupa kalau tidak peringkat ketiga, peringkat keempat terbanyak dengan 10. Jadi di Indonesia 10 dan Kebumen ini harapannya kalau tidak yang ke-11, yang ke-12 yang insya Allah tahun depan akan istilahnya di asesmen dan kalau itu nanti lolos pada acara di Hanoi nanti akan diserahkan sertifikat penyerahan UNESCO Global Geopark. Mudah-mudahan ya. Artinya di Hanoi, di Vietnam. Ya, pemirsa Kebumen TV. Saya akan coba ke Pak Sigit dari Prabowo. Pak Sigit, delegasi Kebumen telah memperjuangkan ya ikut di forum internasional. Sementara sebelum sampai ke sana saya tanyakan dulu pada Pak Sigit dari Prabowo. Tentu ada alasan dong dari Geopark Karangsambung Karangbolong menjadi Geopark Kebumen, seperti apa Pak? Jadi ada beberapa hal sih mengapa kemudian tidak sekedar perubahan nama. Geopark Karangsambung menjadi Geopark Kebumen tidak sekedar perubahan nama. Ada dua sisi. Yang pertama adalah soal luasan atau koordinasi. Itu dari awalnya 12 kecamatan menjadi 22 kecamatan. Jadi hampir 2 kali lipat. Dan hampir seluruh wilayah Kebumen hanya 4 kecamatan yang tidak masuk secara drenase. Artinya tidak tercakup sama sekali itu Pak ya? Hanya 4 kecamatan? Hanya 4 kecamatan, ya. Itu dari sisi kewilayahan. Dari sisi lain adalah bagaimana Geopark ini ingin menjadi lebih utuh mengangkat potensi, mendorong potensi Kebumen. Jadi sebagian masyarakat mungkin selama ini hanya berpikir bahwa Geopark itu geologi, geologi park gitu. Nah, dari yang mungkin perenungan dilakukan oleh Pak Bupati, oleh beberapa teman, banyak pihak begitu, kita melihat bahwa saatnya Geopark Kebumen itu menjadi sebuah geopark yang utuh. Geo itu bumi, bukan batu. Parknya taman. Ya. Maka taman bumi. Artinya segala sesuatu yang ada di bumi, baik manusianya, baik budayanya, pariwisatanya, semuanya itu tercakup dalam geopark. Dua alasan ini, alasan kewilayahan dan alasan kandungan isi yang menjadi muatannya Pak ya? Iya, itu yang menjadi salah satu alasan dasar mengapa kita berubah dari Geopark Karangsambung Karangbolong ke Geopark Kebumen. Secara branding juga sebenarnya Geopark Kebumen jauh lebih mudah diingat, pendek, mudah diingat dan langsung teranalogi dengan Kabupaten Kebumen. Artinya fokus itu Pak ya? Pak Sigit, ini tadi Pak Edi menyampaikan bahwasanya dari 54 negara yang ada dan salah satunya kita sudah mempunyai 11 Pak. Nantinya Geopark Kebumen merupakan diharapkan menjadi ke-12 disumbangkan oleh Indonesia untuk internasional kan seperti itu Pak. Ini tentu butuh satu effort yang luar biasa. Seperti apa Badan Pengelola
Geopark Kebumen menanggapi ini Pak, merespons ini? Ya. Jadi Pak Bupati didampingi oleh Bapak Edi Rianto dan delegasi lain ketika ke Maroko itu seperti membukakan pintu. Membukakan pintu, ya, satu diksi yang indah, pemirsa. Nah, lalu teman-teman di Kebumen, Badan Pengelola dan teman-teman mitra Badan Pengelola itu yang kemudian harus memanfaatkan pintu yang telah terbuka ini. Ya, pertanyakan di situ. Bulan Juni kemarin kami sudah mendapatkan tamu Profesor Guy Martini, beliau Sekjen UNESCO Global Geopark. Selama 5 hari beliau keliling Kebumen dan melakukan pre-assessment, penilaian awal itu, atau mungkin semacam beliau melihat kemudian memberikan nasihat, dan ada banyak catatan yang beliau berikan. Salah satu hal yang penting beliau berikan adalah soal tata kelola. Bagaimana tata kelola geopark ini bisa lebih melibatkan masyarakat, bisa lebih melibatkan banyak mitra, tapi juga tata kelola ini punya dampak yang real kepada masyarakat. Iya. Geoparkmu jangan jadi geopark yang hanya dalam tataran kelompok tertentu atau peminat tertentu, tapi harus menjadi dirasakan oleh masyarakat. Tukang deres, tukang macul, butani, mereka harus dapat manfaat dari geopark. Di samping rasa memiliki Pak ya. Di samping rasa, dan itu akan bermuara pada rasa memiliki akhirnya. Iya, artinya ke sana ya Pak, arahnya ya. Itu. Oke. Itu yang menjadi fokus-fokus kami saat ini untuk merumuskan dalam program-program kerja Badan Pengelola. Seperti itu Pak ya. Oke, saya akan kembali ke Pak Edi Rianto, saya akan masuk lebih detail. Pak Edi, ketika digelar konferensi ke-10 Global Geopark UNESCO di Maroko, sebenarnya fokus yang diperbincangkan itu apa Pak? Membahas tentang apa sih Pak? Ya, sebenarnya banyak. Tadi saya belum selesai, diantaranya bahwa yang luar biasa bahwa usulan Indonesia, delegasi Indonesia, terus kalau ditarik lebih dalam itu sebetulnya termasuk dari Kebumen, yaitu akan munculnya Youth Forum Pak. Jadi perlibatan anak muda yang nanti rencananya pada saat konferensi yang ke-11 di 2025 ya, itu di Chili rencananya, itu akan mulai dibentuk. Ini murni usulan dari Indonesia, dari delegasi Indonesia. Terus salah satunya adalah dari pemuda-pemuda Kebumen yang ini kan, makanya saya cerita ada dua sisi. Teman-teman pemuda yang terkait dengan pergerakan geopark di Kebumen, mungkin Pak Sigit juga nanti bisa nambahin, itu merasa seolah-olah bahwa pemerintah tidak terlibat terlampau dalam dengan mereka gitu. Tetapi justru dengan seperti itu dunia melihat gitu. Oh, ternyata ini mandiri dan ini yang benar katanya gitu. Sehingga konsep pembentukan Youth Forum embrio Kebumen dan juga sudah dilakukan secara nasional 2 tahun ini itu direspon dengan baik gitu loh. Justru merupakan opini yang tinggi gitu Pak. Iya. Sehingga sama mereka ini akan dijadikan embrio untuk pembentukan di 2025 nanti. Nah, di sini harapan kita nanti rekan-rekan pemuda dapat berkiprah lebih banyak. Itu tadi tambahan dari kami bahwa yang kami masukkan. Nah, terkait di sana apa aja? Banyak sekali. Jadi idealnya sebetulnya kalau ke sana harusnya orang 5 Pak Sigit. Nyatanya orang berapa Pak? Kemarin kita orang 4 karena ada 5 tema. Jadi yang dibahas itu ada 5 tema, mulai dari pengelolaannya, bagaimana dari melibatkan artinya sosial budayanya, bagaimana dari kebumiannya tadi. Kebumian tidak ansih geologi ya. Bisa jadi sosial budaya. Istilahnya kalau dari ilmu akademis itu ada geografisnya, macam-macam itu, kebumiannya, terus ada lagi dari kebijakan, dari dalam hal ini ada pemerintahannya dan sebagainya. Jadi ada 5 poin intinya yang kita bahas. Nah, di sini dari diskusi-diskusi itu kita baru sadar. Kembali tadi apa yang ditanyakan kepada Pak Sigit, kenapa kok berubah dari Karangbolong, Karangsambung menjadi Kebumen? Ada berapa hal.
Jadi memang kebetulan 2 tahun terakhir, maka ini tiap 2 tahun akan ada perubahan selalu. Sebelumnya memang mayoritas itu terkait dengan kebumian itu ansih geologi. Saya tidak mengatakan batuan, tetapi saya akan mengatakan secara geologis. Ya. Nah, 2 tahun terakhir itu telah terjadi perubahan bahwa ini geo itu konsepnya bukan geologik, tetapi lebih ke kebumian. Nah, ini spesifik, menarik buat orang dimanapun di seluruh dunia, katakan kenapa kok tidak kebumen, karena kebumen artinya kebumian, gitu loh kan, gitu loh. Nah, maka terjadilah perubahan nama itu. Terus pertanyaan, kenapa kok kebumen tidak secara keseluruhan kecamatan? Karena pada posisi kita harus mengejar, tadi sudah disampaikan, dari 12 menjadi 22 kita hanya punya waktu kurang dari 1 tahun. Ini akan sangat sulit, ya, sehingga melihat jaringan, struktur dan sebagainya, keterhubungan dari sisi titik satu dengan titik yang lain untuk sementara. Jadi kembali kita sampaikan untuk sementara. Ada lainnya di situ, Pak ya. 4 kecamatan ini belum dulu, gitu. Karena kita akan mengejar ini satu tahunan ini. Itu terus pertanyaan berikutnya, bagaimana ini? Karena kita punya masalah dalam arti yang sebelumnya kita lebih concern ke kebumian, geologinya lah katakan gitu ya. Karena seluruh dunia tahu bahwa Karang Sambung itu ada lab terlengkap dari proses terjadinya tumbukan lempeng yang terlihat dengan jelas gitu. Itu semua tahu. Dunia tahu itu, Pak ya. Iya. Tetapi pertanyaannya itu adalah bagaimana itu bisa menjadi menarik buat orang yang akan berkunjung. Karena kalau hanya bicara masalah geologinya saja, yang akan datang ya orang geologi aja, kan gitu loh. Beriset di geologi itu, Pak ya. Buat apa kan gitu loh. Terus apa tujuannya? Nah, justru dengan geopark ini kita akan memperkenalkan bagaimana semua masyarakat, semua lapisan masyarakat bisa menikmati itu tanpa harus menjadi geolog dulu gitu loh. Betul. Semua aspek lapisan kan gitu. Nah, belajar dari kemarin kita ke sana, ternyata kalau kita lihat secara keseluruhan, badan pengelola geopark yang ada di negara-negara maju itu tidak ada unsur pemerintah yang terlibat, murni komunitas. Nah, di Asia, khususnya Asia Timur, untuk memperlakukan itu sulit. Jadi tidak cuma di Indonesia. Jadi makanya tadi kita coba MOU dengan Satun, terus MOU dengan Langkawi, dan beberapa waktu yang lalu dengan Vietnam gitu. Itu kita melihat Vietnam, karena mereka negaranya walaupun sudah sekarang beralih ya, tetap konsepnya kan masih sosialis, katakan. Sosialis, iya. Sehingga semua itu adalah milik negara. Termasuk BP Geoparknya milik negara. Tetapi pada pelaksanaannya, jadi strukturnya itu adalah negara, tetapi pelaksananya komunitas. Pelakunya komunitas, Pak ya. Itu di Vietnam. Di Malaysia, Langkawi, itu pelakunya adalah kalau kita bisa bilang BUMD lah, katakan gitu, BUMD. Langkawinya. Langkawi, ya. Di Satun itu komunitas. Nyaris sama dengan yang ya. Makanya kita merencanakan dan istilahnya melakukan kerjasama terhadap 3 ini, sehingga harapan kita nanti kita mendapatkan hal yang terbaik, katakan intisari dari 3 pertemuan atau 3 MOU itu, sehingga nanti kita akan mendapatkan hal yang terbaik. Nah, di Kebumen harapan kita, posisi saat ini kan terkesan seolah-olah Geopark, BP Geopark itu top down, keinginan pemerintah kepada. Nah, ini kesan yang muncul begitu, Pak. Jadi ini berat banget. Kita akan coba sama-sama dengan waktu yang pendek untuk menggali. Kita akan memancing, pemerintah akan ada muncul program-program yang harapan kita bisa memancing desa dan komunitas untuk
bergerak. sendiri. Ya, oke. Terima kasih Pak Edi Rianto, terima kasih juga Pak Sigit. Pemirsa Kebumen TV, kita ternyata langsung on target apa yang disampaikan oleh dua narasumber kami. Beliau tadi mengatakan juga bahwasanya di Chili nanti di konferensi ke-11 delegasi Indonesia juga akan datang. Chili adalah satu negara yang berada di Amerika Latin dan memiliki pegunungan Andes. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan penerimaan negara kurang lebih 11 triliun dan merugikan industri hasil tembakau yang sudah legal. Rokok sebagai barang kena cukai yang konsumsinya dapat memberikan dampak negatif. Sesuai amanat undang-undang, peredarannya harus diawasi dan konsumsinya harus dikendalikan. Bea Cukai berkomitmen untuk memberantas rokok ilegal dengan mengadakan program Gempur Rokok Ilegal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan DBH-CHT. Bea Cukai mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar rokok ilegal, yakni dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar seperti pedagang atau produsen, atau penerapan ultimum remedium dengan memberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai rokok ilegal. Mari dukung Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal dengan melaporkan kepada Bea Cukai apabila menemukan rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda. Laporkan ke Bea Cukai Cilacap melalui nomor WhatsApp 0811 2822 281 atau Bravo Bea Cukai di 1.500 225. Bersama Bea Cukai Cilacap, Ayo gempur rokok ilegal. Ini keluargaku. Dan ini adikku yang paling nyebelin sedunia. Umurnya cuma beda 1 tahun dariku. Tolong bantuin. Tapi apa-apa selalu minta dibantu. Dia juga paling suka cari perhatian. Ayah ibu juga ikut manjain dia. Gak boleh kena debu lah, gak boleh capek lah. Rasanya aku ingin dia menghilang. Suatu hari doaku dijawab Tuhan. Adik benar-benar menghilang. Semoga adik baik-baik aja ya. Pokoknya kabarin ibu terus. Kata ibu, adik stunting. Tolong bantuin. Gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Hindari 4T. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Masyarakat Jawa tidak bisa dipisahkan dengan kain batik. Di daerah Jawa Tengah mungkin lebih dahulu populer batik Pekalongan, Solo, Semarang, maupun Lasem di Rembang. Tetapi tidak hanya kota-kota tersebut, Kabupaten Kebumen juga mempunyai tradisi membatik yang sejarahnya sudah cukup panjang. Gembak Sekti atau Tanruaksan sudah terkenal sebagai sentra pembuatan batik di Kebumen. Tapi mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa lokasi pembuatan batik di Kebumen tidak hanya di Desa Gembak Sekti, ada juga di Desa Jemur, Kecamatan Pejaguan, dan juga Desa Seliling di Kecamatan Alian. Kedua lokasi itu juga adalah penghasil batik, terutama batik tulis bermotif khas Kebumen.
terima kasih pemirsa Kebumen TV. Anda masih bersama kami di diskusi SSK sore ini yang mengusung tema menuju Geopark Dunia, Geopark Kebumen MOU dengan Geopark Satun Thailand dan Geopark Langkawi Malaysia. Dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui nomor WA ataupun bisa melalui WA dan SMS di nomor 0821 333 55547. Jadi pastikan Anda juga aktif di acara ini dan nanti akan direspon langsung oleh narasumber yang telah hadir pada kesempatan sore ini. Saya akan ke Pak Sigit dulu. Pak Sigit, MOU telah dilakukan nih oleh delegasi Kebumen. Tentunya ada target-target di sana. Keinginan satu target adalah goal, Pak. Iya, ini tentu butuh semacam effort lebih yang dilakukan oleh Badan Pengelola Geopark. Fakta-fakta menunjukkan Badan Pengelola Geopark Kebumen juga telah melakukan upaya-upaya maksimal, Pak. Hasil atau progres selama ini seperti apa, Pak? Kalau kita bicara kerja sendiri, pesimis, Mas. Pesimis ya? Kalau kita bicara sendiri. Ya, tapi ini kerja simultan, kerja yang melibatkan banyak orang. Berkali-kali dikatakan juga dalam Geopark bahwa kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi, oke. Jadi Bapak Kepala Bapeda sudah menekankan bahwa ini ada proses bottom up dan proses partisipatif. Gitu. Saya ingin mengutip, jadi ketika tadi sampaikan bahwa Geopark itu bergeser, tidak semata-mata geologi melebar, itu bukan isu lokal, bukan isu Kebumen, itu isu global. Global malah ya. Isu global. Dan 2022 itu jaringan Geopark global itu sudah menetapkan 16 fokus area dari Geopark. 16 fokus area, saya izin untuk menyebutkan. Yang pertama pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, pembangunan berkelanjutan, perlindungan keragaman hayati, kesadaran perubahan iklim, pelestarian warisan geologi salah satunya, pengetahuan dan kearifan lokal, membangun jejaring dan kolaborasi, penciptaan lapangan kerja, pendidikan lingkungan, pemajuan warisan budaya, peningkatan kapasitas SDM, pengurangan resiko bencana, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, sains dan penelitian, monitoring dan evaluasi. 16 fokus. 16 fokus yang sebenarnya itu kan jadi sangat holistik. Kalau kita bicara pengembangan wilayah, bahkan saya berpikir ini fokus areanya Global Geopark apa Bapeda sih? Gitu. Malah muncul pertanyaan itu, Pak ya. Secara optimis saya merasa 16 ini sudah dilakukan kok di Kebumen. Oh, sudah, Pak ya? Sudah dilakukan oleh banyak pihak. Cuma benang merahnya sih yang belum ketemu, belum disusun. Ya, belum terjahit. Belum terjahit. Kita bicara soal pengurangan resiko bencana, sudah berapa kali teman-teman BPBD membuat simulasi gempa bumi, simulasi kebencanaan di sekolah. Macam, ya. Besok akhir bulan ada simulasi terbesar mungkin, simulasi tsunami sepanjang garis pantai. Itu adalah Geopark punya, kalau kita bisa bilang itu adalah gerak-gerak Geopark. Jadi kita sudah punya banyak. Cuma bagaimana kita mendokumentasikan, kemudian menata menjadi sebuah gerak bersama, sebuah gerak serempak. Nah, dalam konteks itu kita sebenarnya optimis bahwa kita sebenarnya sudah melakukan kok. Sudah. Cuma ya, belum ditoto, cara makanan belum disajikan di piring dengan baik. Masih ada puzzle-puzzle yang terputus gitu, betul, ya. Oke, betul. Ya. Sebelum itu, Pak, saya akan coba tampilkan satu video yang menggambarkan Geopark Kebumen itu, Pak ya. Rekan di operator mungkin bisa menampilkan saat ini. Jadi kita simak bersama-sama. Ler iler kangkung sapu kala cinde lir gumantung paman.
kembang midodokan talopong pada lerekan nana sekul wayu kuning wertaning golet panggonan gandrung nini cowong. Ya, demikian pemirsa video yang sangat indah yang merupakan satu karya cipta dari Badan Pengelola Geopark Kebumen. Telah sama-sama kisah Pak Edi, apa ya 16 muatan yang menjadi fokus tadi semuanya kita lihat di sana Pak. Beberapa waktu yang lalu dengan durasi sekira kalau saya hitung tadi 2 menit 12 detik gitu Pak ya. Itu semuanya sudah tercakup. Respon Pak Edi sebagai Kepala Bapeda terkait dengan ini seperti apa Pak? Ya, jadi begini. Tadi kalau kita lihat, mungkin kalau teman-teman atau pemirsa nonton mungkin tidak melihatnya, wah itu biasa. Biasa kan. iya, Tetapi kalau kita coba bandingkan, saya misalnya kayak kemarin ke Marrakesh, terus saya pernah ke Vietnam, terus saya juga pernah di Filipina. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui ya, saya bercerita bahwa contohnya di Vietnam itu ada satu lokasi yang luasnya mungkin hanya 1 hektar, tapi ditanamin 1 hektar itu ditanami oleh tanaman kacang, saya lupa nama kacangnya, kacang, jadi pohonnya besar kayak pohon kenari, buahnya buah kacang, istilah mereka kacang Perancis gitu. Di Vietnam itu Pak ya? Nah itu dipelihara dan umurnya lama. Dan sebetulnya kalau kita mungkin sama dengan melinjo misalnya gitu, iya. Di hampir tiap rumah ada, tetapi di wilayah itu ada satu bentangan yang kurang lebih mungkin nggak ada 1 hektar terpelihara, itu menjadi kunjungan kita. Yang kalau kita lihat itu kan banyak yang hijau, banyak yang, saya bicara Maroko indahnya apa? Indahnya kalau ngelihat matahari terbenam kan gitu. Ya, tanpa kita tadi kita ngelihat di video itu kan sudah seperti itu. Itu aja dijual gitu loh. Dan laku Pak ya? Laku. Iya. Marrakesh itu atau Maroko itu divisi nomor 2-nya itu pariwisata. Gitu. Jadi di Kebumen kalau kita ngeliat itu sudah ada semua, tetapi di sini permasalahannya. Iya ini. Tetapi itu tidak terkoneksi antara poin satu dengan poin yang lain. Belum ya Pak, belum. Terus kita ngasih contoh, kita oke lah, anggap tarian cepetan itu baru saja muncul katakan. Sebelumnya ada kuda kepang, ada tari topeng kan gitu. Iya. Tetapi penyelenggaraannya, pelaksanaan itu pada hajatan atau sebatas itu, tidak dimanajer dengan baik, tidak dicariin lokasi yang baik. Saya ngasih contoh tadi, tari cepetan yang kita tampilkan dalam video itu ada di pinggir sungai, indah bagus sekali, gitu loh. iya. Artinya faktor EO-nya itu harus ada gitu loh. Iya, betul. Artinya budaya kita ada, bagaimana mengemasnya gitu. Ngemas sekali sajikannya Pak ya. Iya. Itu yang jadi artinya kan faktor budayanya ada, suasananya ada. Tetapi bagaimana memadukan ini gitu loh. Pemainnya ada, budayanya ada, alam sebagai panggungnya ada. Tinggal ngemas dan penyajian luar biasa. Itu saja masalahnya. Maka ini nanti akan beban berat dari teman-teman BPD Geopark bagaimana, dan kami dari pemerintah nanti masukan dari mereka akan kita coba istilah meminta atau teman-teman OPD untuk menggeruduk itu semua. Geruduk ya. Satu diksi yang indah juga. Geruduk dalam artian yang indah Pak ya, positif ya. Oke, saya akan kembali Pak Sigit. Pak Sigit, statement terakhir dari Pak Edirianto adalah ini merupakan tugas berat bagi badan pengelola. Seperti itu Pak ya. Sementara Bapak tadi di bagian akhir penyampaian optimis Pak. Kan seperti itu kan. Nah, beban dan optimis tentu punya alasan masing-masing Pak. Seperti apa alasan Pak? Manajemen bubur panas. Kalau Anda makan bubur panas, mulai dari pinggir. Dari pinggir. Yang sudah agak dingin dan hangat. Jangan langsung ngokop yang tengah. Oh begitu ya. Gitu. Nah itu manajemen bubur panas. Artinya kita punya tahap-tahap nih untuk mana yang mau kita lakukan. Bahkan teman-teman di BP itu kita paham bahwa waktu kita nggak banyak. Jadi kita sedang membuat timeline by day. Itu kan kita hari ya. Itu kan kita hari. Minggu ini kita selesaikan apa? Sampai dengan Senin depan kita selesaikan apa? Gitu.
Dan schedule yang terencana gitu Pak ya? Schedule yang terencana. Kalau tidak kita akan pesimis. Tapi dengan schedule yang terencana kita optimis dan dengan target-target yang realistis. Saya mengambil contoh tadi memang soal community based tourism tuh, pariwisata berbasis komunitas itu jadi kunci di geopark manapun. Dan teman-teman sepakat kita akan ngambil, kita nggak banyak, kita ngambil 3 titik. Kebetulan kalau kita bilang geopark Kebumen itu mujur, bahasa Jawanya itu mujur ngitan ngulon gitu, kita melihat ada sisi barat, ada tengah, utara, dan timur. Nah kita mau ambil titik nih. Ini masih obrolan di tingkat badan pengelola, kita belum approval ke Pak Edi sebenarnya. Belum saatnya tapi kita akan ngambil titik itu untuk kita keroyok. Kita keroyok sehingga teman-teman di sana bisa melakukan perencanaan pariwisata, ngolah kontennya, menyelenggarakan, jualan, dan laku. Nggak usah banyak-banyak, 3 saja. Kita keroyok beneran, pendampingannya beneran, nggak cuma pelatihan 2 jam kemudian pulang dan nggak tahu ngapain. Tapi kita berikan pendampingan paripurna sampai jalan. Dan pasarnya ada kok. Ada ya Pak ya? Pasarnya ada teman-teman termasuk kami yang ada di praktisi pariwisata, kami tahu pasarnya ada untuk itu. Kalau begitu 3 ini jalan, lalu kita replikasi ke tempat lain. Jadi berat iya, tapi dengan manajemen bubur panas, boko sidik. Kita makan ada. Satu syaratan misalkan gini, teman-teman dari Jakarta, iya, kalau mau ke Geopark Ciletuh dengan bis, mereka makan waktu 8 jam. Ini percontohan Pak ya? Iya. Dari Jakarta, Pasar Senen, mau ke Kebumen 6 jam dan nyaman. Jadi kalau mau rebutan pasar Jabodetabek, menang bahkan dengan Ciletuh yang Sukabumi, kita menang kok. Mestinya menang kita Pak. Nah, pasar-pasar seperti itu sebenarnya yang kita melihat ada peluang-peluang untuk pemberdayaan dalam konteks pariwisata. Karena berkali-kali dari Pak Edi, dari Pak Bupati memberi penekanan bahwa tolong pariwisata menjadi salah satu lokomotif untuk memajukan kawasan geopark. Dan salah satu statement tadi yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa Pemprov mensupport gitu Pak ya? Ya. Membesarkan hati tentunya Pak. Iya, kalau seperti apa respon panjenengan tentang ini Pak? Kalau itu tidak ada tawaran, harus support. Nggak pakai nyang-nyangan gitu ya. Nggak pakai nyang-nyangan. Dan Pemkab tentunya tidak ngenyang tentang itu Pak ya. Pasti mensupport Pak Edi ya. Jadi ini tambahan. Jadi salah satu persyaratan dalam penilaian nanti ini biar dipahami bahwa bagaimana kita itu bisa menyajikan 3 rute di mana pengunjung akan datang, akan stay di Kebumen kurang lebih 4 hari ya Pak ya, 4 hari. Ya. Jadi teman-teman BP ini sedang menggodok bagaimana kalau ada orang datang ke Kebumen dalam rangka dalam rangka Geopark, dia itu wajib untuk tinggal 4 hari, 3 malam, 4 hari 3 malam, sehingga dia tidak pergi dari Kebumen. Ini kan bagus gitu loh, bagaimana sehingga harus membuat rute, tadi ada rute timur, tengah, barat, timur ya. Dan nanti harus nginepnya di mana saja, terus apa yang harus dikunjungi, dan yang dikunjungin itu setiap segmen harus ada unsur 16 tadi. 16 itu yang makanya bagaimana ini memanage-nya teman-teman BP Geopark untuk memanage itu. Saya ngasih contoh lagi tadi, misalnya kita tahu tari cepetan ya bagus gitu loh, tapi akan lebih bagus kalau itu ditampilkan pada tempat yang tepat di saat yang tepat kan gitu. Iya. Di suasana yang tepat. Nah, ini yang akan kita coba sajikan, dan ini bisa dijual kan seperti itu. Nah, terus berikut lagi, nah ini banyak hal. Berikut lagi ngasih contoh, kalau ini tidak dikemas dengan suatu hal yang baik, bayangkan misalnya ngambil jalur ke Karangsambung, ada 4 titik, masing-masing titik misalnya dia harus bayar tiket masuk yang terjadi 40.000 misalnya 10.000. Iya. Tetapi dengan model seperti ini mereka mau cukup 15.000 atau tapi mereka dapat 4 gitu loh. Nah, ini ada suatu manajemen yang tidak mudah. Mungkin kalau orang yang berpikir masih konservatif, oh saya rugi biasa 10.000, tiba-tiba karena ini dikelola Geopark, dia hanya mungkin dapatnya 5.000, katakan seperti itu. Tetapi keuntungan lainnya yang mereka akan dapat, namanya menjadi
sedunia, mendunia ya. terus apa namanya, kunjungan bisa terkontrol, artinya rutin dan sebagainya. Terus apa namanya, terjadi apa, peningkatan perekonomian, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini yang makanya kita perlu banyak belajar dan mencoba ini apa, bisa terkoneksi dan menjadi suatu hal yang lebih baik ke depannya. Makanya tadi saya bilang salah satu PR beratnya teman-teman BP Geopark itu tadi menyambung-nyambungkan ini kan gitu. Menyambung dan nggatuk nih Pak Tri. Iya. Jadi ini melegakan Pak Edirianto bahwasanya support dari Pemkab Kabupaten dipastikan akan mensupport seperti itu. Dan pemirsa Kebumen TV, saya masih punya satu segmen lagi, nanti masih ada waktu bagi kita untuk mengulik lebih dalam. Saya belum tanyakan tentang kenapa Langkawi dan Satun yang dipilih oleh Pemkab Kebumen untuk melakukan MOU ataupun Memorandum of Understanding. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah jeda iklan berikut. Peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan penerimaan negara kurang lebih 11 triliun dan merugikan industri hasil tembakau yang sudah legal. Rokok sebagai barang kena cukai yang konsumsinya dapat memberikan dampak negatif. Sesuai amanat undang-undang, peredarannya harus diawasi dan konsumsinya harus dikendalikan. Bea Cukai berkomitmen untuk memberantas rokok ilegal dengan mengadakan program Gempur Rokok Ilegal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan DBH-CHT. Bea Cukai mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar rokok ilegal, yakni dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar seperti pedagang atau produsen, atau penerapan ultimum remedium dengan memberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai rokok ilegal. Mari dukung Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal dengan melaporkan kepada Bea Cukai apabila menemukan rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda. Laporkan ke Bea Cukai Cilacap melalui nomor WhatsApp 0811 2822 281 atau Bravo Bea Cukai di 1.500 225. Bersama Bea Cukai Cilacap, ayo gempur rokok ilegal. Ayo, kenapa nontonnya yang 13+? Bolehnya nonton yang semua umur. Yang mana, Bia? Kartun? Iya! Ketika nonton konten dewasa, kita harus pastikan nih steril dari anak-anak. Pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Bagi kebanyakan orang Indonesia, lauk makan atau bahan makanan untuk kebutuhan di sayur yang hampir setiap hari ada selain tempe adalah tahu. Begitu pula bagi masyarakat Kebumen, Jawa Tengah. Tahu telah menjadi kebutuhan keseharian. Terdapat beberapa sentra industri pembuatan tahu di Kabupaten Kebumen. Di antaranya ada di Desa Glontor, Kecamatan Karanggayam, Desa Krakal, Kecamatan Alian, dan Kelurahan Bungirjo, Kecamatan Kebumen.
Ada beragam jenis tahu yang diproduksi dari mulai tahu putih, tahu pong, tahu kulit, dan tahu kuning. Sayangnya, bahan baku tahu masih bergantung pada kedelai impor. Bu, aku hamil. Wah, hamil. Hamil sering lemas, makan yang bergizi, minum tablet tambah darah tiap hari. Hamil bikin males. Semangat! Segera pantau kehamilan dan ikuti kelas ibu hamil biar ibu dan janin sehat. Kasih ASI saja sampai anak usia 6 bulan. Lalu tambahkan makanan pendamping ASI. Main sama anak itu penting, tapi ingat, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, biar anak bebas stunting. Hiburan itu penting, tapi BAB di jamban lebih penting. Pakai jamban sehat biar anak bebas stunting. Pastikan anak tumbuh dengan baik, waspada stunting. Pantau tumbuh kembang anak ke Posyandu setiap bulan. Tumbuh kembang anak terjamin, bebas stunting. Cegah stunting, itu penting. Hidup berencana itu keren. Ya, pemirsa Kebumen TV, kita masuk di sesi akhir. Selamat sore Kebumen hari ini yang mengusung tema menuju Geopark Dunia, Geopark Kebumen MOU dengan Geopark Satun Thailand dan Geopark Langkawi Malaysia. Kalau kita bicara tentang Langkawi, saya jadi teringat sekira seperempat abad yang lalu bahwasanya di sana ada Tour de Langkawi di Malaysia, balap sepeda. Saya akan tanyakan ke Pak Edi Rianto. Pak Edi, ada banyak geopark global yang tersebar di seluruh dunia. Ada di 54 negara kalau tadi Pak Edi sampaikan. Pertanyaan adalah kenapa Langkawi dan Satun di Thailand atau Langkawi di Malaysia yang diajak berangkulan Pak melalui MOU? Tentu ada alasan dong. Ya. Monggo Pak, alasan seperti apa? Ya, baik. Jadi begini, kalau alasan secara normatif gitu ya, ini secara normatif. Kalau normatifnya bahwa kalau kita mau masuk Global Geopark UNESCO, itu kita harus punya hubungan kerjasama antar negara. Karena itu bagian dari suatu persyaratan, maka kita mencoba melakukan menjalin kerjasama internasional. Misalnya kita ke Maroko, kemarin kita dengan Maroko, budaya kita jauh kan, budayanya jauh, konsep industrinya jauh. Nah, terus yang ketiga, ini ada hal pembelajaran yang baik. Kita tahu bahwa Langkawi itu terbentuk dah lama, dia termasuk pelopor, dia dengan paradigma konsep yang lama. Yang tadi sudah sampaikan Pak Sigit juga, tadi juga saya sampaikan bahwa unsur geonya itu yang diutamakan, lebih banyak keilmuannya, katakan seperti itu. Ini yang Langkawi. Langkawi, ya? Langkawi. Terus dari sisi manajemennya, tadi saya mungkin tadi sudah sempat saya sampaikan
bahwa peran pemerintah masih sangat dominan di sana. Dan sehingga mereka membentuk, kalau kita istilah kita ini BUMD. Kalau mereka mengatakan badan otorita, katakan saya otorita, ya, iya. itu di sana di Langkawi ya, Malaysia. Nah di Satun ini berbeda, dia sudah dengan konsep yang baru, murni dari dari komunitas, dan cakupannya memang kecil, tidak terlampau besar kalau di Satun tadi, tapi murni dari masyarakat, pembentukan dan sebagainya. Yang ini mereka mengajukan kepada pemerintah dan pemerintah menangkap. Iya. Jadi ini adalah mohon maaf, paradigma yang benar, versi yang baru kan seperti ini gitu loh. Maka kita mencoba untuk melakukan kerjasama dengan dua tempat ini, dengan tadi kita sampaikan bahwa budaya kita dengan mereka tidak jauh beda, bahkan istilahnya teman-teman dari Satun, dari Thailand itu mengatakan kita saudara karena kami batik-batik Anda juga ada di kami, katanya gitu. Batik-batik Indonesia, Pak ya? Mereka paham sejarah batik, gitu. Mereka paham, bahkan mengatakan bahwa zaman dahulu raja mereka apabila ke Indonesia, bahkan ada catatan sejarah di Kebumen ya, sedikit. Itu membuat batik dan dibawa ke mereka, dan mereka juga mengembangkan itu kan gitu. Kalau Malaysia jelas mereka mengatakan kita satu rumah, bahasanya kita juga mirip. Melayu, Jadi itu salah satu atau katakan faktor utama kenapa kita ke sana. Terus kenapa Langkawi? Kalau Langkawi ya sudahlah, kita nggak perlu bicara banyak. Harapan kita kalau kita kerjasama Langkawi, maka Kebumen ikut naik pamornya, karena Langkawi itu dalam setahun lebih dari 8 juta pengunjung. Langkawi, Pak. Sehingga harapan kita dengan kerjasama ini kan semua produk-produk kita dan sebagainya akan ikut dipamerkan di sana. Harapan kita, karena itu wajib dalam MOU. Apabila nanti ada kunjungan, maka kewajiban kita turut menginformasikan. Pak, memang ada klausul itu, Pak ya, di Iya, persyaratan ya. iya. Oke, terima kasih Pak Edi Rianto. Pak Tri, Pak Sigit Tri Prabowo, Langkawi dengan kurikulum lama, bahasa saya, sementara Satun dengan kurikulum baru. Iya. Ini tentu menjadi bahan pertimbangan bagi BP Geopark Kebumen di bawah kendali salah satunya dari Pak Tri. Seperti apa sikap Pak Tri untuk menjawab lebih condong ke sana, mengawinkan atau Satun yang diambil, Pak? Karena memang aturannya baru, Pak. Tentunya kita ambil yang baru. Ya. Kalau mau keren-kerenan secara media, mungkin lebih keren kalau kita MOU dengan Islandia. Islandia, Pak ya? Iya. Austria. Tapi jaraknya jauh banget. Tidak cuma jarak. Buat BP sendiri kesulitan untuk belajarnya. Karena belajar yang paling optimal itu ketika kita belajar di tempat yang apple to apple. Apple to apple setara ya. Sudah maju, tapi memiliki banyak kesamaan dengan kita. Oh begitu, iya. Walaupun Geopark akhirnya soal tata kelola wilayah, soal manajemen sumber daya manusia. Dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi yang kira-kira sama dengan kita, rasanya kita bisa belajar banyak. Dan kebetulan dalam proses pembuatan proses penyusunan MOU, ketika delegasi ada di Maroko, kami yang ada di Indonesia, di Kebumen, juga melakukan komunikasi dengan masing-masing geopark itu, dengan BP Langkawi kita melakukan via Zoom dan sebagainya. Dari situ kita melihat bahwa ada banyak hal-hal yang kayaknya kita harus belajar dari sana. Artinya perlu ada pembenahan sebenarnya. Ya, jadi kami sudah punya target ini bahkan. Oh begitu ya. Kami mencoba mengkulik gitu bahasa anak sekarang, mengkulik ini ada hal-hal poin bagus di Satun, poin bagus di Langkawi yang jadi sasaran kita untuk belajar tentang itu. Ternyata Pak Tri pemirsa masih Pak Tri masih mengepoin gitu ya bacanya anak-anak sekarang ya. Iya, bahasa anak-anak sekarang seperti itu. Bisa relate. Wah, iya. Ini ternyata Pak Tri juga perso banget dengan bahasa-bahasa yang tengah inti pun. Ada yang lain Pak Tri yang tidak disampaikan? Jadi salah satu yang menarik dari Langkawi misalkan, mereka mengatakan terus terang, Langkawi ada nggak ada geopark, orang sudah banyak datang ke sini.
itu pernyataan yang buat kami cukup mengagetkan gitu. Tapi alam akan rusak. Duit yang datang hanya akan ke pihak tertentu. Pemerataan tidak terjadi. Geopark membuat jadi berubah. Jadi ada soal tata kelola yang membawa spirit dari geopark, pemerataan, partisipasi, pemberdayaan itu yang menjadi berbeda, dan kita perlu belajar hal itu dari sana. Geopark bukan pekerjaan pemerintah tok, bukan pekerjaan badan pengelola tok, tapi ada kolaborasi yang asik. Kolaborasi sebagaimana tadi, sebagai inti pengetikan jenengan tadi di awal Pak ya. Oke, terima kasih Pak Tri. Pemirsa Kebumen TV, tak ingin rasanya saya berpisah dengan dua narasumber kami ini, tapi ternyata waktulah yang akhirnya memisahkan kita. Namun masih ada sedikit waktu bagi kita semua untuk menyimak closing statement dari orang nomor 1 di Bapeda Kebumen, Pak Edi Rianto. Karena masyarakat juga harus paham Pak tentang geopark, arti penting geopark. Ada waktu Pak untuk menerima masyarakat. Silakan Pak Edi Rianto. Baik, Bapak Ibu sekalian seluruh pemirsa Kebumen TV, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semuanya saja, marilah sama-sama kita untuk lebih mendukung atau mencintai Geopark Kebumen. Nah, di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa Geopark itu tidak selalu berarti batu-batuan, tidak selalu berarti geologi atau keilmuan, tidak. Geopark itu artinya adalah bagaimana kita merawat bumi, bagaimana kita bisa menjaga bumi, bagaimana kita bisa memanfaatkan dari bumi. Kebumen adalah kebumian. Mari kita sama-sama bangun. Dengan cara apa? Banyak hal. Saya ngasih contoh, mohon maaf, ini Radio TV, Kebumen TV, ada contoh yang nggak baik, plastik. Nah, bagaimana Anda membuang sampah, bagaimana Anda mencoba menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, itu bagian dari Geopark, itu bagian dari kita mencintai kebumian kita. Nah, Pemda ke depan akan mencoba mendorong ini. Untuk itu mari sama-sama, salah satunya tadi kurikulum tentang kebumian itu akan kita masukkan bagian dari produk kurikulum lokal, terus juga nanti kita akan lebih banyak memberikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah untuk bisa mengunjungi, ikut mencintai, ikut merawat, tapi secara langsung, tidak hanya secara teori dan di buku. Untuk itu, marilah sama-sama kita mendukung dan mencintai bumi kita dan Kebumen, sehingga Geopark Kebumen ini berhasil, harapan kita berhasil mendunia, dan ini akan meningkatkan seluruh aspek pendapatan ataupun kesejahteraan masyarakat. Walaupun tidak dalam waktu segera, tapi secara bertahap itu akan terasa perubahannya. Baik, terima kasih Pak Edi. Harapannya Kebumen, Geopark Kebumen akan menjadi sesuatu yang terwujud menjadi nyata. Dari Pak Edi Rianto sudah kita simak bersama closing statement dari Pak Sigit Tri Prabowo. Monggo. Baik, terima kasih Mas Imsuk. Saya ingin mengutip dari tagline Geopark Kebumen, yaitu The Glowing Mother Earth of Jawa. Kata itu nggak asing-asing amat, karena kita orang Jawa secara tradisional, secara budaya kita sudah melihat bumi itu sebagai ibu pertiwi. Jadi Mother Earth itu, bumi sebagai ibu itu ada dalam akar budaya kita. Dan seorang ibu yang glowing adalah ibu yang berbahagia. Maka tujuan kita, tujuan Geopark adalah membahagiakan ibu pertiwi. Ada dua cara. Yang satu adalah merawat dan mencintai. Tadi Bapak Kepala Bapeda sudah mengungkapkan. Ibu pertiwi akan bahagia jika dia dirawat dan dicintai. Ibu pertiwi akan bahagia jika anak-anaknya sejahtera. Bumi dimuliakan, masyarakatnya sejahtera. Demikian. Oke, Ibu pertiwi dibahagiakan, sementara anak-anaknya berbahagia, begitu Pak ya? Sejahtera lahir sejahtera, ya. Antara ibu dan anaknya saling ya. Oke, terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Edi Rianto telah dirawuh di Indoor Studio Kebumen TV, dan terima kasih pula pemirsa Kebumen TV telah
selama 60 menit bersama kami di acara SSK dengan usungan tema menuju Geopark Dunia. Geopark Kebumen MOU dengan Geopark Satu Thailand dan Geopark Melangkai Malaysia. Akhir kata, saya Imsuk Wahidi ucapkan terima kasih. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.